Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan. Saya akan menjelaskan PPT tentang mesin freeze dari halaman 1 sampai 15. Jadi, apa itu mesin freeze? Mesin freeze adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan suatu benda kerja dengan menggunakan pisau freeze atau bisa dibilang cutter sebagai alat potong atau pahat penyayat yang berputar pada sumbu mesin. Prinsip kerjanya, alat potong mesin freeze berputar sedangkan benda kerjanya bergerak mendatar atau melintang secara perlahan. Jenis-jenis mesin freeze. Mesin freeze tangan atau hand milling machine. Jenis mesin ini paling sederhana dari semua jenis mesin freeze. Jenis freeze ini dapat diletakkan di meja manapun dan hanya dikendalikan oleh tangan. Mesin dapat dipasang pada sisi horizontal dan digerakkan oleh daya. Jenis mesin penggilingan ini berukuran kecil dan cocok untuk memotong ringan dan sederhana. Jenis yang kedua, mesin freeze horizontal. Mesin ini mempunyai masangan spindle dengan arah horizontal dan digunakan untuk melakukan pemotongan benda kerja dengan arah mendatar. Yang ketiga, mesin freeze vertikal. Kebalikannya, kalau mesin ini pemasangannya spindlenya pada kepala mesin adalah vertikal. Yang keempat, mesin freeze universal. Mesin ini dapat disesuaikan berbagai operasi. Penggilingan meja dapat diputar ke sudut mana saja hingga 45 derajat di kedua sisi dari posisi normal. Semua operasi yang dilakukan pada pembentukan dapat dilakukan menggunakan mesin freeze universal. Selanjutnya, mesin freeze omniversal. Mesin ini memiliki 4 gerakan mesin penggilingan universal. Ini juga dapat dimiringkan di bidang vertikal dengan memberikan pengaturan putar di lutut. Susunan putar meja tambahan dapat membantu dalam permesinan alur spiral pada mesin freeze ini. Selanjutnya, mesin freeze fixed bed. Mesin ini tetap berada di mesin, tidak ada pengaturan. Lutut dan saddle yang bergerak secara vertikal dan lainnya. Meja kerja terletak tetap. Spindle dan mesin ini dapat bergerak ke arah vertikal dan horizontal dan melakukan operasi pemotongan. Mesin ini besar dan berat dalam konstruksi. Hal ini berbeda dari mesin freeze lainnya. Selanjutnya, mesin freeze planer. Mesin freeze ini sebagian besar digunakan dalam produksi massal. Mesin ini mirip dengan mesin penggilingan tipe fixed bed, namun dapat dipasang dengan berbagai pemotongan dan kepala spindle pada mesin. Tipe mesin ini dapat melakukan operasi menghadap secara bersamaan. Dengan demikian, produsen dapat menghemat waktu produksi. Selanjutnya, mesin freeze special atau custom. Mesin ini didesain non-konvensional, telah dikembangkan untuk memenuhi berbagai keperluan khusus. Mesin ini memiliki poros untuk memutar pemotongan dan untuk memindahkan bahan ke arah yang berbeda. Selanjutnya, mesin freeze special. Mesin freeze dengan meja putar atau rotary table. Di sini pemotongan diatur pada ketinggian yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan satu alat untuk memotong benda dan satu lainnya menyelesaikan. Yang kedua, mesin freeze drum. Mesin ini berputar dalam sumbu horizontal untuk menghilangkan logam dari benda yang didukung pada kedua sisi drum. Bagian-bagian mesin akan dihapus setelah satu putaran drum dan kemudian yang baru dijepit. Selanjutnya, mesin freeze special yang custom yang freeze planetary. Mesin ini benda kerjanya dibuat
saat pemotongan berputar. Pemotongan bergerak untuk menyelesaikan permukaan silinder pada benda balik secara internal maupun eksternal. Mesin ini juga disesuaikan untuk penggilingan internal dan eksternal. Selanjutnya ada pantograf. Mesin ini dapat duplikasi pekerjaan dengan menggunakan mekanisme pantograf. Ini memungkinkan ukuran benda kerja yang diproduksi lebih kecil dari, sama dengan, atau lebih besar dari ukuran. Selanjutnya, Phase Tracer Control. Mesin ini memiliki kemampuan untuk memproduksi bagian berdasarkan pada model utama. Sebagian besar sektor industri, terutama industri otomotif, memilih jenis mesin ini karena dapat memproduksi lebih mudah. Halo, nama saya Alfian Rizali Kurniawan. Saya akan melanjutkan apa yang dibahas oleh teman saya yang barusan, Muhammad Ihsan. Ini masih tentang jenis-jenis mesin freeze. Yang saya bahas ini adalah yang terakhir, ialah mesin freeze spesial atau custom. Ini contohnya ini mesin freeze CNC. Ini mesin freeze ini bisa dari jenis yang di atas, tapi dioperasikan dengan CNC atau dengan komputer. Next, ada metode pengefreezan, metode pemotongan. Pertama itu ada yang searah. Maksudnya dari searah adalah pemotongan yang datangnya benda kerja searah dengan arah putaran cutter. Selanjutnya ada pemotongan berlawanan arah. Ini sama berlawanan dengan sebelumnya, ialah pemotongan yang datangnya benda kerja berlawanan dengan arah putaran cutter. Itu adalah metode pemotongan berlawanan arah. Selanjutnya ada pemotongan netral. Yang dimaksud pemotongan netral adalah pemotongan yang terjadi apabila lebar benda kerja yang disayat lebih besar atau lebih kecil dari ukuran diameter cutter pada waktu pengefreezan menggunakan face mill atau ujung shell dan mill. Oke, kita masuk ke bagian mesin freeze. Yang pertama itu ada alas mesin base, ya, dapat dilihat pada gambar. Ini berfungsi sebagai pondasi dari mesin milling dan juga sebagai tempat pembuangan coolant, yang telah digunakan. Semua beban berada pada alas mesin sehingga harus tahan terhadap tekanan tinggi. Selanjutnya, nomor 2, kolom mesin. Berfungsi sebagai penopang atau tempat kedudukan bagian-bagian mesin seperti spindle, tuas-tuas, dan motor penggerak. Next, ada saddle atau dudukan meja. Saddle dapat digerakkan secara melintang mendekati kolom, dapat juga dikunci ke lutut apabila dibutuhkan. Di bagian atas saddle dibuat alur T yang melingkar 360 derajat yang berhubungan dengan meja. Next, bagian kelima, meja mesin. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk mengikat benda kerja dalam proses pengefreezan, berbentuk persegi panjang dan memiliki alur-alur T. Next, bagian keenam, lengan atau arm. Bagian bawahnya memiliki alur ekor burung yang ujungnya berpasangan dengan bagian paling atas meja. Ujung yang satunya digunakan sebagai tempat pendukung arbor yang memiliki alur ekor burung pula. Oke, selanjutnya nomor 7, spindle. Berfungsi sebagai tempat penahan alat potong pada mesin freeze vertikal dan sebagai tempat arbor pada mesin freeze horizontal. Next, nomor 9, ada support arbor. Ini fungsinya untuk mendukung arbor agar gerakan arbor bisa stabil. Oke, selanjutnya nomor 10 adalah milling head atau kepala bor. Berada di bagian paling atas mesin freeze vertikal. Bagian ini terdiri dari spindle, motor penggerak, dan mekanisme pengendali lainnya. Oke, ini yang terakhir dari bagian saya. Nomor 11, ram.
Ram adalah lengan yang menjorok pada mesin freeze vertikal. Ujung dari ram terhubung langsung dengan kolom mesin. Oke, mungkin segini aja yang dapat saya bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalil Gibran dan saya akan melanjutkan apa yang telah dibahas oleh Alfian Rizaldi. Yang ke-12 adalah motor penggerak. Ini masih bagian-bagian dari mesin freeze yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau membiarkan mesin tenaga untuk bergerak. Selanjutnya adalah handle. Handle berfungsi untuk menggerakkan meja mesin secara manual, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada jenis-jenis pisau freeze. Yang pertama ada pisau freeze rata atau plain milling cutter. Pisau freeze rata atau plain milling cutter merupakan pisau freeze yang berbentuk silinder yang memiliki gigi-gigi pemotong di bagian kelilingnya, tetapi di kedua sisinya tidak terdapat gigi pemotong. Selanjutnya ada pisau freeze samping atau side milling cutter. Pisau freeze samping mirip dengan pisau freeze rata, tetapi pada salah satu sisi atau kedua sisinya terdapat gigi pemotong. Yang ketiga adalah pisau freeze muka atau face milling cutter. Pisau freeze ini digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja di mana posisi bagian muka pisau bersama arbornya tegak lurus terhadap bidang benda kerja yang di freeze. Yang keempat ada pisau freeze sudut atau angular milling cutter. Pisau freeze sudut tidak memiliki bentuk yang silindris seperti kebanyakan pisau freeze yang lain, tetapi memiliki bentuk kerucut dengan gigi pemotong pada bagian kelilingnya. Pisau freeze sudut juga dibagi-bagi. Yang pertama ada pisau sudut tunggal atau single angle milling cutter. Pisau freeze sudut tunggal mempunyai satu sisi sudut dengan gigi-gigi pemotong pada permukaannya. Yang kedua, ada pisau sudut ganda atau double angle milling cutter. Pisau sudut ganda memiliki dua sisi sudut dengan gigi pemotong pada permukaannya. Terus ada juga yang ketiga, pisau bentuk ekor burung atau dovetail milling cutter. Pisau freeze ekor burung berbentuk ekor burung ini juga mempunyai satu sisi sudut dengan gigi-gigi pemotong pada permukaannya. Terus yang kelima masih dalam jenis pisau freeze, yaitu pisau freeze bentuk. Pisau freeze bentuk digunakan untuk mengfreeze benda kerja dengan bentuk-bentuk tertentu seperti bentuk cekung, bentuk cembung, dan lain-lainnya. Yang keenam ada pisau freeze roda gigi. Pisau freeze roda gigi sebenarnya merupakan pisau freeze bentuk. Pisau freeze ini digunakan untuk menyayat atau membentuk gigi-gigi pada roda gigi. Yang ketujuh ada pisau freeze alur T atau T-slot milling cutter. Pisau ini digunakan untuk membuat alur yang berbentuk T seperti alur-alur yang terdapat pada meja mesin freeze, meja mesin bor, dan meja-meja kerja sejenis lainnya. Yang ke-8 ada pisau freeze belah atau slitting saw milling cutter. Pisau freeze belah, bentuk pisau belah atau pisau pemotong memiliki piringan yang pada bagian kelilingnya terdapat gigi-gigi pemotong. Yang ke-9 ada pisau alur pasak atau keyseat milling cutter. Pisau freeze yang bertangkai ini digunakan untuk membuat alur pasak pada benda kerja, membuat alur pasak pada poros atau alur pasak jenis wood rough. Yang ke-10 ada pisau freeze ujung atau end mill cutter. Pisau freeze ujung memiliki gigi-gigi pemotong di sekeliling badannya. Dan di bagian ujungnya, pisau freeze ujung ada yang mempunyai bertangkai lurus atau bertangkai tirus, dan ada juga yang tidak bertangkai. Pisau freeze ujung ini juga dibagi menjadi beberapa pisau. Yang pertama ada pisau ujung kasar atau raving end mill. Pisau ujung kasar dapat menyayat benda kerja lebih cepat dibandingkan pisau ujung halus, tetapi hasil sayatannya kasar. Yang kedua, pisau freeze ujung halus, finishing end mill. Pisau ujung jenis ini menghasilkan permukaan sayatan yang halus, di mana pisau freeze ujung halus ini digunakan untuk pekerjaan penyelesaian benda yang sebelumnya telah dikerjakan dengan pisau ujung kasar. Yang ketiga ada pisau freeze ujung persegi, square end mill. Pisau freeze ujung jenis ini digunakan untuk mengfreeze sudut persegi pada bagian-bagian sudut benda kerja.
Terus kemudian ada pisau fresh hidung bulat atau bull nose mill cutter. Pisau ini mempunyai bagian tepi yang dibulatkan seperti bentuk belahan bola. Masih percabangan dari pisau fresh ujung, yang terakhir ada pisau fresh ujung cangkang atau shell and mill. Pisau fresh ujung cangkang atau shell and mill merupakan jenis pisau fresh ujung yang tidak bertangkai. Pisau fresh ujung jenis cangkang ini mempunyai lubang di bagian tengahnya di mana terdapat alur pasak. Kembali lagi ke jenis pisau fresh. Yang ke-11 ada pisau fresh layang, fly cutter. Pisau fresh layang atau fly cutter merupakan pisau fresh dengan mata pemotong tunggal mirip dengan pahat bubut atau pahat sekrap. Selanjutnya, saya akan membahas alat bantu dan pemegang alat potong. Yang pertama ada ragum atau catok. Benda kerja yang akan dikerjakan dengan mesin fresh harus dijepit dengan kuat agar posisinya tidak berubah waktu di fresh. Selanjutnya ada kepala pembagi atau dividing head. Kepala pembagi adalah peralatan mesin fresh yang digunakan untuk membentuk segi-segi yang beraturan pada poros yang panjang. Kemudian yang ketiga ada kepala lepas. Alat ini digunakan untuk menyangga benda kerja yang dikerjakan dengan dividing head, sehingga waktu disayat benda kerja tidak terangkat atau tertekan ke bawah. Yang keempat ada rotary table. Rotary table digunakan untuk membagi segi-segi beraturan, misalnya kepala baut. Di samping itu juga dapat digunakan untuk membagi jarak-jarak lubang yang berpusat pada satu titik, misalnya membagi lubang baut pengikat pada flandes. Yang kelima ada adaptor. Bagian ini adalah tempat dudukan pengikatan cutter sebelum dimasukkan ke sarung tirus pada sumbu utama. Yang keenam, arbor beserta cincin dan dudukan penyangga. Cutter pada mesin fresh horizontal dipasang pada arbor yang posisinya diatur dengan pemasangan cincin. Selanjutnya, menentukan parameter-parameter potongan. Dalam menentukan kecepatan dalam pemotongan atau pengikisan, harus melihat parameter-parameter penentu. Yang pertama, bahan benda kerja. Dalam parameter benda kerja, kecepatan dalam setiap bahan sudah tercantum dalam tabel setelah para ahli melakukan penelitian dan menentukan ketepatannya. Seperti contohnya adalah yang pertama, kuningan atau perunggu keras. Itu dia kecepatannya harus 30 meter per menit atau 40 sampai 45 meter per menit. Yang kedua ada besi tuang, kecepatannya harus 14 meter per menit sampai 21 meter per menit. Yang ketiga ada baja lebih dari 70. Kecepatannya harus 10 meter per menit hingga 14 meter per menit. Yang keempat ada baja 50 sampai 70. Kecepatannya harus 14 meter per menit sampai 21 meter per menit. Yang kelima ada baja 34 sampai 50. Kecepatannya harus 20 meter per menit hingga 30 meter per menit. Yang keenam ada tembaga dan perunggu lunak. Kecepatannya harus 40 meter per menit hingga 70 meter per menit. Yang ketujuh ada aluminium murni. Kecepatannya harus 300 meter per menit hingga 500 meter per menit. Yang kedelapan ada plastik. Kecepatannya harus 40 meter per menit hingga 60 meter per menit. Yang kedua, kita juga harus menentukan bahan cutter atau bahan mata bor. Bahan cutter sangat berpengaruh terhadap kemampuan cutter dalam menyayat benda. Cutter mesin fresh dibuat dari berbagai jenis bahan, antara lain yang pertama ada unalloyed tool steel. Baja perkakas bukan paduan dengan kadar karbon 0,5 hingga 1,5%. Yang kedua ada alloy tool steel. Baja perkakas paduan yang mengandung karbon kromium, vanadium, dan molybdenum. Yang ketiga ada cemented carbide. Terdiri dari tungsten atau molybdenum, kobalt, serta karbon. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menampilkan beberapa video yang berhubungan dengan mesin fresh ini. Falling in
How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Remember how you held me then? Now you got me reaching out, yeah. And do you see you got me falling in more times than I can get out? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. How long do I gotta keep you? I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head.
ora kotoran lagi. Ora tangan wae kok aku. Nek. Kan video kurang rene Mas itu video masuknya adalah. Nah, bro, nonton dulu yo. Kurang Mas. Oh, nengol ya. Ya, video tersebut merupakan cara kerja dari mesin fries. Setelah ini, ada video tentang penggunaan mesin fries. Bisa jadi ini nih goyang tuh. Ini harus nggak boleh goyang. Nah kalau nggak goyang karena kalian udah bubut di sana bentuknya bulat, ini kan bentuknya kotak, kalian ganjel. Bawah ini pakai kayu atau pakai apa? Cari pahanya nih cari ganjel lagi. Ini ganjelan ya? Apa masih ganjel? Ya, ini mesin 4 unit ini prinsipnya sama-sama bisa buat bolongin benda, katakanlah kayu atau metal. Lalu yang bedanya itu di sini mata bornya. Ini mata bor kayu, buat kayu. bor berarti bikin lubang. Ya, ini kayu karena dia palanya ini, ya. Lalu ini untuk metal. Ya, beda nggak? Beda. Beda ya, lancipnya beda. Ini untuk beton. Apa ada beda nggak nih? Ini di sini ada kuping ini. Oh iya. Ya, ada kupingnya. Nah ini untuk milling. Nah, lalu begitu kalian ke workshop metal, ke isi milling, yang nempel itu mata bor kayu. Padahal kalian kepingin milling, dia datang hajar di bendanya. Yang terjadi apa? Ini patah. Benda kerja juga nggak jadi sepanjang hari. Jadi bisa bedain. Ini juga ada beberapa macam ukuran, ada 0,5, 0,8, 10, 12, 15. Ada di sini tersedia. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin milling yang hanya 1 cm, gunakan yang 10 mili 1 cm ini. Oke, coba.
Prinsip kerjanya milling itu dia mengurangi benda dengan cara mesin bor yang mutar, lalu mata bornya milling, bendanya digeser ke kiri dan ke kanan, depan belakang. Oke, sama prinsipnya kayak begitu juga. Ini depan belakang. Depan belakang, ini kiri kanan. Kapan kita mau makan ke kiri kanan, depan belakang itu bagaimana kita, terserah kita. Kita mau geraknya kemana aja, mesin siap bantu. Lalu kita mau kepingin makan untuk di dalamnya aja, monggo, terserah kalian. Penting bahwa apa yang kalian mau mesin siap bantu. Tapi prinsip kerjanya harus jelas. Lalu yang kedua, upayakan ragum ini dalam posisi safety. Oh gitu ya. Ini posisi safety. Kenapa safety? Khawatirnya dia tidak dalam posisi terkunci. Lalu kalian gunakan mesin yang ada ini roboh. Kalau pakai sendal seperti itu, kena jempol kaki ya lumayan dong. Kalau pakai sepatu safety aman. Tapi itu sebenarnya mau pakai sendal mau pakai sepatu bukan utama. Yang utama adalah penguncian ini. Ini betul-betul dikunci. Benda ini juga benar-benar terkunci. Kita kunci. Benar-benar harus dia udah nyaman untuk diri kita sendiri, nyaman untuk benda kerja. Tapi kalau kayu kan bisa rusak. Kayu bisa rusak kalau misalnya kunci robot. Enggak, kemarin enggak. Tergantung kayu, tergantung jenis kayu. Jenis kayu yang paling empuk itu kayu sungkai, jati Belanda. Ya, jati Belanda. Tapi kalau misalkan kayak kayu jati ini, sono keling, nah itu kayak besi juga. Dia lumayan keras. Oke, baik. Lalu ini posisi tombol. Ini harus ke kanan. Lalu untuk on-nya ini, off-nya ini dibalikin. Ya, beda sama itu tadi ya. Oke, ini ke kanan, on. Kalau kita pencet ini, lalu kita pencet lagi, dia nggak mau. Balikin lagi ini dulu, baru kita pencet. Oh. Ya, bedanya begitu tadi. Nah, lalu di sini juga kita kepingin makan berapa mili. Ini ada ukurannya. Saya kepingin makan. Oke, makannya gimana ya? Ini kita di posisi 4,2 ya. 4,2. Lalu saya kunci. Kita kepingin makan berapa mili nih? 2 mili lah ya. Ya. Kita turunin. Lalu kita kunci nih. Ini dikunci. Kita coba gerakin depan belakang. Kita gerak kiri kanan. Kita coba lagi. Masih lagi kiri kanan. Oke. Kita matiin. Oke. Jelas tadi. Coba lagi. Harus jelas ulang lagi nggak? Lagi Pak, coba lagi Pak. Coba lagi. Ya. Oke. Ya. Sekarang tadi safety udah semua. Ya. Kita kepingin mengurangi atau pingin milling. Udah kita coba milling. Turunin dulu. Kita pingin tahu ini berapa ini. Ini udah turun ke sini. Udah 3,4. Coba kita kunci. Ini ya. Kayu.
Berarti kuncinya tuh di sebelah kiri ini, Pak ya? Ya ini kunci nih. Kunci mata bor. Ya, pengikat mata bor. Nah, kemungkinan juga ini mata bornya belum dikunci. Nih, kita harus kunci dulu mata bornya. Jadi dia nggak bergerak turun naik. Kita udah setting semua, ternyata mata bornya belum dikunci. Jadi dia naik. Ini bendanya nggak kemakan, tapi mata bornya itu naik sendiri. Yang mana? Ini sama juga untuk turun naik juga. Tapi biasanya kita lebih sering menggunakan ini, handle ini. Itu lebih kecil itu ya. Ya. Itu pelan. Yang itu lebih pelan. Lebih apa? Turunnya lebih Oke, ada yang mau coba? Ayo, Ada ayo. mau nyoba? Wira. Ayo. Ini yang logam ya, Berapa menit hati-hati. lagi? Berapa menit lagi? 20. Mereka sih kayaknya yang si siapa? Sabar lah. Si Sebastian udah ini. Ini berapa? 2 menit lah, 3 menit. Ini terakhirnya. Hati-hati ini bisa patah loh matanya, karena kan logam. Udah safety Wira, Pak. Ini kita udah ngomongin berapa nih? Klinik. dekat 3,2. Medis. Ada yang ini ke kanan, Ductile, ada yang kalau palung itu kalau belum. Ini kalau jadi bisa ngapain itu lagi nyetel nyetel mata bor. Kita mata bor, kita pingin makannya berapa? Yang kita butuh berapa? Kita pingin makannya berapa? 2 mili. Kita coba 2 mili, kita turunin kan 2 ini mili. turunnya sekaligus cegah. Lalu kita kunci. Pelan-pelan. Kita coba gerak ke kiri kanan. Sekarang kita main Bawahnya yang ini. base-nya. Coba kita main yang ini. Jadi satu kalau metodenya bayangin ini catur. Ya. Jangan dong, Pak. Kalau main kiri kanan depan belakang kan kita udah biasa. Tapi bagaimana penyetelan ini yang penting. Penyetelan awal. Kita ingin makan berapa? Lalu safety bendanya itu utama. Ini kita maksud pada jadi setelah merasa main depan belakang saya. Udah kalau ini biasa sekarang nggak bisa ada beda perasaan gua aja. Kayaknya dalaman kan udah bengkel banget deh siapa? Enggak, bolanya biasa aja. Cuma ini turun. Ini bendanya turun. Ini bor sih. Selesai. Ini mau mahalan Gampang lah ini ya. Ini nanti pokoknya jalan kita coba. Matiin posisi atas kita ngambil. Bubuk cuma tombol ini. Tombol kiri ya. Ini kalau naikin ininya yang apa-apa. turun. Atas kan? Ya, sedikit aja nggak apa-apa. Ada gambar barang nggak apa-apa. Gambar lagi ya. Turun itu. Mana bang atas? Ada proses ya, saya kasih kamu 20 kamu buat satu atau Mending buat lebih daripada buat lebih. kalau ada bikin yang terlalu Ini depan belakang. Kiri kanan. Ini atas bawah. awal-awalnya doang. Berarti kita belum Ya, ini atas bawah. Ini kan kita yang nggak masuk dulu kan? buat atas bawah. Minggu depan kita datang lagi. Kayaknya nggak ada deh. Yang ini nggak ada kan minggu depan nggak ada. Seberapa besar, seberapa banyak Udah cukup, ada yang mau ditanyain? panas ya? Nggak ada ya, di sana lebih panas. Setelah ini ada video juga yang menunjukkan tentang produk yang dapat dibuat dengan menggunakan mesin fries. Yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada poros berulir, yang kedua ada kunci cak, yang ketiga ada kunci pas, ada stopwatch untuk mengambil data lamanya waktu pemakanan, ada vernier kaliper atau biasa disebut jangka sorong, ada benda kerja, dan ada ragum.
Langkah selanjutnya adalah memasang poros berulir di ragum. Kita jepit poros berulir di ragum. Lalu kita pasang benda kerja pada poros berulir. Lalu kita lepaskan poros berulir yang sudah dipasang benda kerja dari ragum. Ya, benda kerja sudah dipasang pada poros berulir. Selanjutnya kita pasang benda kerja yang sudah pada poros berulir, lalu kita pasang dalam cak, lalu kita kencangkan dengan kunci cak ini. Lalu kita senterkan dengan tailstock apakah posisi benda kerja sudah center. Ya, jika sudah, yuk. Di sini kita memakai index plate 1:40, yang artinya 40 putaran di index plate, 1 putaran benda kerja. Nantinya kita pakai yang 24 gigi. Jadi dalam 1 kali pemakanan kita memakai 1/16/24 putaran. Di sini ada 3 tuas untuk melakukan pemakanan. Yang pertama ada vertical feed untuk menggerakkan table naik dan turun. Yang kedua ada cross feed untuk menggerakkan table secara melintang. Terus yang terakhir ada longitudinal feed untuk menggerakkan arbor secara longitudinal untuk melakukan pemakanan. Lalu selanjutnya kita atur putaran spindle yang ada di tabel. Kita akan pakai 760 rotation per minute. Di sini kita atur berarti B2 dengan kecepatan motor yang kedua. Pertama kita atur B, terus kita pindahkan sini B2 seperti ini. Lalu kita atur putaran motornya 2. Ya, sudah. Setelah kita mengatur kecepatan spindle, mengatur index plate, selanjutnya cara kita menyalakan mesin. Di sini kita tekan on tombol saklar. Setelah kita nyalakan tombol sikring, di sini ada 3 tombol. Yang pertama ada tombol on, ini ada tombol emergency, bisa juga dijadikan tombol off, dan di sini ada tombol reverse untuk memutarbalikan putaran pada spindle. Selanjutnya kita cari titik nol pada benda kerja. Yang pertama kita dekatkan benda kerja secara vertikal dengan vertical feed. Lalu kanan kiri pada benda kerja kita sesuaikan dengan cross feed. Jika sudah, kita tempelkan benda kerja sedikit pada pahat untuk menentukan titik nol.
masukkan di offset 3 mm. Setelah itu mesin sudah dimatikan, kita angkat benda kerja dari cat. Lalu ini contoh roda gigi sederhana yang kita buat tadi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.